Bagaimana kisah masuk Islamnya Hamzah ini? Dan bagaimana pengaruh Hamzah di dalam Islam? Kemudian bagaimana jihadnya? Dan bagaimana wafatnya? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini tentang Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kita tahu bahwa Abdul Muttalib itu memiliki anak secara keseluruhan itu sekitar 17. 10 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Dan mereka adalah paman-paman dan bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian mereka yang meninggal sebelum Nabi diutus menjadi nabi dan rasul. Ada juga yang paman-paman Rasul itu masih hidup sampai diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, baik dari paman ataupun dari bibi. Tetapi dari paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 10 dari keturunan Abdul Muttalib itu, yang hidup sampai diangkatnya Nabi menjadi nabi dan rasul 4 orang. 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin Hamzah yang kita akan bahas, dan yang kedua Abbas ibn Abdul Muttalib. Adapun yang kafir dibagi 2. Kafir yang memusuhi Rasul, Abu Lahab, dan kafir yang tidak memusuhi Rasul, bahkan cenderung membela dakwah Rasul, Abu Thalib. Inilah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa Hamzah itu? Hamzah adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, dan turunannya sampai kepada Adnan dan begitu seterusnya. Sebenarnya Hamzah ini bukan hanya sekedar paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia juga adalah saudara sepersusuan Nabi. Di satu sisi saudara sepersusuan, tapi sisi lain Hamzah ini adalah paman Nabi dan sama-sama yatim. Makanya kemudian disusukan di satu wanita sehingga menjadi anak susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama disusukan kepada seorang wanita yang bernama Tuwaibah. Tuwaibah ini dulunya budaknya Abu Lahab. Ketika Rasul lahir dimerdekakan. Lah Tuwaibah inilah yang kemudian mengangkat anak susuan, diantaranya Hamzah, kemudian Abu Salamah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi saudara sesusuan semua. Adapun kehidupan di zaman jahiliyah, jadi Hamzah ini orang awam, dia nggak peduli dengan orang-orang Quraisy. Jadi dia hanya berburu saja, dia suka berburu gitu saja orang. Jadi setiap hari dia latihan memanah, latihan berkuda, latihan menombak, dan suka berburu. Anehnya yang diburu itu bukan seperti kita berburu. Kalau antum berburu apa? Ayam kampung. Kalau Hamzah ini buruannya adalah asad, singa yang diburu. Berburu singa. Makanya dia selalu menggunakan mantel dari kulit singa, karena yang diburunya adalah singa. Wajar kalau kemudian gelarnya disebut Asadullah. Asadullah itu artinya singanya Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana masuk Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib? Begini ceritanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada tahun ke-6 setelah diangkatnya beliau menjadi nabi, dan sudah punya markas di Daril Arqam ibn Abi Arqam. Jadi Hamzah ini suatu ketika berburu, dan Nabi SAW ketika itu pergi ke Bukit Safa. Tiba-tiba di perjalanan ke Bukit Safa datang Abu Jahal, Fir'aun yaumati. Tiba-tiba mendekati Nabi SAW, dicaci maki Rasul SAW dengan kata-kata yang kasar sekali. Tapi Nabi SAW diam saja. Dan Nabi SAW tentu memberikan contoh terbaik. Rasul diam, karena tahu bahwa kalau dilayani percuma melayani Abu Jahal. Lah ketika Nabi SAW dicaci maki, rupanya di situ ada budaknya Abdullah ibn Jad'an, mendengar, menyaksikan bagaimana Abu Jahal itu maki-maki Nabi. Hamzah ini baru pulang dari perburuan, berjumpa pula dengan budaknya Abdullah ibn Jad'an. Kata budaknya Abdullah ibn Jad'an, diceritakan, ya Hamzah, ponakanmu si Muhammad itu tadi aku melihat dicaci maki oleh si Abu Jahal dengan makian yang kasar sekali. Oh, hitam dia, naik darahnya. Padahal Hamzah ketika itu masih musyrik, belum masuk Islam ya. Maka dicarinya Abu Jahal ini. Rupanya Abu Jahal ketika itu berada di sekitar Ka'bah bersama orang-orang kafir Quraisy di situ. Tidak pikir panjang, ikhwatu fiddin, datang saja Hamzah kepada Abu Jahal, langsung memukulkan busurnya ke kepala Abu Jahal sehingga darah mengalir dari kepalanya. Tidak ada bicara, tidak ada basa-basi, datang ambil busur, tepuk kepalanya Abu Jahal. Kemudian Hamzah tiba-tiba mengatakan, kenapa engkau mencaci maki keponakanmu, maksudnya Nabi SAW, wa ana ala dini, sementara saya berada di atas agamanya, padahal belum masuk Islam ya, karena ingin membela siapa? Ponaannya kan itu. Kenapa kau berani mencaci maki ponaan sementara aku berada di atas agamanya, masuk Islam aja belum? Jadi Hamzah itu betul-betul membela Nabi SAW. Ketika itu ada orang Quraisy yang hendak menyerang Hamzah. Ketika melihat tokoh mereka Abu Jahal diserang kepalanya sehingga berdarah, tapi Hamzah menantangnya, kalau engkau benar berani kepadaku, pun ku bunuh hari ini juga. Akhirnya tidak berani. Orang kenal siapa Hamzah di tengah-tengah orang-orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Hamzah mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengajak Hamzah agar masuk ke dalam agamanya. Awalnya ditolak, tetapi terus menerus Rasul mengajak ke dalam Islam. Akhirnya dilembutkan hatinya, Hamzah pun bersyahadat. Maka dengan masuk Islamnya Hamzah, menjadi goncang orang-orang Quraisy itu. Karena 6 bulan setelahnya Umar juga masuk Islam setelah Hamzah ini. Makin keras kan gitu ya permusuhan orang-orang Quraisy ke dalam Islam. Masalahnya preman-premannya yang dikenal orang ini disegani, ditakuti gitu ya, pemberani gitu, semua dapat hidayah. Yang selama ini sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy itu justru mereka dapat hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Hamzah masuk Islam, maka Hamzah pun salah satu orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama kaum muslimin. Kemudian dia pun dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan seorang sahabat Ansar namanya Zaid ibn Harithah. Lah kita tahu bahwa ketika itu belum ada peperangan antar kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Lah yang pertama kali disuruh memimpin perang adalah Hamzah. Dialah yang pertama kali memimpin perang dalam Sariyah. Sariyah itu pasukan yang tidak dipimpin Rasul sebelum tragedi Badar. Dia orang yang pertama kali memimpin perang.
Ketika itu dia membawa 30 orang hendak menghadang orang-orang Quraisy yang datang dari Syam, jumlahnya 300 orang. 30 lawan 300. Tapi Hamzah tidak gentar. Begitulah Islam. Perang Badar 300 melawan 1000. Ya kan? Perang Khandaq 3000 melawan 10.000. Ini Hamzah bawa pasukan 30 lawan 300. Tapi mereka tidak gentar, karena kemenangan bukan karena banyaknya jumlah, tapi kemenangan ditentukan karena izin Allah Subhanahu wa taala dan keberanian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika betul-betul tercetus perang Badar, maka seolah-olah Badar itu milik Hamzah. Karena yang menguasai lapangan dalam perang Badar itu adalah Hamzah. Luar biasa dalam perang Badar itu. Karena orang yang pertama kali membunuh orang kafir adalah Hamzah. Belum ada orang Islam membunuh orang kafir. Karena belum ada peperangan kan. Hamzah lah yang pertama kali membunuh orang kafir, namanya Al-Aswad ibn Abil Asad Al-Makhzumi. Bunuh dia sebelum tragedi perang Badar ini. Karena ketika itu Al-Aswad ibn Abil Asad hendak merampas sumur Badar, tempat basecampnya kaum muslimin dalam perang itu. Tapi dihadang oleh Hamzah dan dibunuhnya sekali tebas mati. Baru ketika kemudian betul-betul terjadi perang Badar, maka Hamzah adalah salah satu jagoan daripada jagoan-jagoan yang dikeluarkan oleh Rasul untuk bermubarazah, adu tanding. Jadi ketika itu kan orang-orang musyrik mengeluarkan beberapa orang yang dianggap jagoan-jagoan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, seperti Syaibah ibn Rabi'ah, Utbah ibn Rabi'ah, Handalah ibn Abi Sufyan. Itu jagoan-jagoannya orang-orang musyrik itu. Maka ketika itu orang-orang Ansor, 3 sahabat Ansor maju. Tapi orang musyrik Quraisy tidak mau. Kami tidak mau melawan kalian. Kami tidak kenal kalian. Kami hanya ingin melawan abna umumatina, anak-anak paman kami saja. Keluarkan dari Quraisy, jangan dari Madinah. Maka Nabi SAW memilih ketika itu pertama Hamzah dikeluarkan, kemudian Zaid ibn Harithah, dan yang paling kecil masih remaja Ali bin Abi Thalib. Dan Hamzah berhasil membunuh Syaibah ibn Rabi'ah. Kemudian Ali radhiyallahu an juga sama berhasil membunuh lawan musuhnya, termasuk juga Zaid ibn Harithah. Artinya dalam mubarazah kaum muslimin sudah dimenangkan. Karena minimalnya ketika para jagoan ini dikalahkan, itu sudah membuat siut pasukan. Maka ketika betul-betul terjadi perang Badar, maka seolah-olah Badar itu milik Hamzah. Hamzah sangat luar biasa dalam perang ini, sehingga Allah taklukkan orang-orang kafir Quraisy, bahkan 70 dari kafir Quraisy menjadi tawanan kaum muslimin, dan perang pun dimenangkan. Sehingga dendamnya kepada Hamzah orang-orang Quraisy luar biasa. Ada yang mengatakan Zubair ibn Mut'im punya budak namanya Wahsy. Ada yang mengatakan bahwa Wahsy itu budaknya Hindun, istri daripada Abi Sufyan. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa apakah Zubair bin Mut'im ataukah Hindun, sama-sama keluarganya terbunuh dalam perang Badar oleh Hamzah. Makanya kemudian mereka mengatakan kepada Wahsy, budak ini, ahli tombak ini, ya Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, maka sebagai imbalannya kau akan merdeka dan diberikan imbalan sekian dan sekian. Maka dari situ Wahsy pun semangat ingin mengincar Hamzah. Ketika betul-betul terjadi perang Uhud, jadi perang kekalahan kaum muslimin. Di awal peperangan kan kaum muslimin menang, dan Hamzah luar biasa dalam peperangan itu, sehingga ketika itu Wahsy tidak ikut terlibat peperangan sama sekali. Wahsy itu hanya bersembunyi karena dia tidak hendak ikut perang melawan orang-orang Islam. Dia hanya membidik Hamzah saja. Hamzah tahu ada Wahsy, tapi Hamzah mengira Wahsy ini, alah siapa Wahsy ini, tidak dikenal kepahlawanannya, jadi dianggap enteng oleh Hamzah. Makanya dalam peperangan itu tidak boleh menganggap enteng siapapun. Walaupun Anda seorang jagoan gitu ya,
Tak boleh dalam peperangan menganggap enteng siapapun. Karena Hamzah ketika menganggap enteng Wahsy, Wahsy lah yang membunuh dia. Karena dianggap enteng biasa saja, anggap mungkin macam-macam gitu ya. Karena bukan tentara. Tiba-tiba Wahsy sudah memegang tombaknya. Ketika ada kesempatan, maka Wahsy pun melempar tombak dan persis mengenai Hamzah. Dengan sebab itulah kematian Hamzah. Dan lebih parah lagi, Hindun datang, kemudian membelah perutnya, diambilnya usus-ususnya, dibuat gelang, kalung dan anting, bahkan dimakan darahnya. La haula wala quwwata. Makanya